Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy dalam acara FYI for your information. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial nih. Di samping saya sudah ada Ketua KPAID Kota Bogor, Teh Dede Siti Amanah. Betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Teh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang fenomena yang belakangan ini terjadi di Kota Bogor. Tapi sebelum itu kita pengen lebih dekat dulu nih dengan Teh Dede. Katanya kan kalau tak kenal tak sayang gitu ya. Nah, pengen tahu dong Teh, cerita atau pengalaman Teh Dede sebelum bergabung. Gimana sih ceritanya bisa bergabung di KPAID Kota Bogor? Ya, baik. Bercerita singkat ya. Singkat tapi khawatirnya panjang gitu. Saya kalau udah ngomong nostalgia. Ya, jadi yang pertama kali sebenarnya ini adalah fashion saya. Ini adalah memang fokus perhatian saya khususnya dalam lingkungan masyarakat. Background saya adalah Fakultas Hukum. Jadi waktu di bangku kuliah saya menerima satu materi mata kuliah yaitu perlindungan anak. Nah, di situ sangat menarik gitu kan. Segala hal terkait anak, isu-isu anak, persoalan-persoalan anak, lalu hukum segala macamnya itu bagi saya sangat menarik dan betul bahwa anak ini sebagai salah satu objek hukum yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Butuh orang lain, orang dewasa lain gitu kan untuk membantu dia, untuk menuntut haknya, memenuhi haknya dan segala macamnya. Di bangku kuliah, saya tidak hanya sekedar kuliah, datang, duduk, langsung pulang, tidak. Kupu-kupu. Ya, saya termasuk mahasiswi saat itu yang aktif. Jadi saya aktif di organisasi intra gitu ya, BEM. Dan saya juga aktif di organisasi ekstra. Jadi saya banyak menggali lah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan khususnya terkait dengan kemasyarakatan gitu ya. Fenomena-fenomena dan hal-hal berkembang di kemasyarakatan saya lebih banyak mendapatkan di organisasi tersebut. Satu hal concern saya karena saat itu juga saya mendapatkan amanah sebagai ketua ya, ketua satu organisasi perempuan di Kota Bogor kemahasiswaan. Itu awal mula saya betul-betul terjun. Tadi seperti yang kita bahas di awal ya. Dulu itu kan budaya membaca itu sangat kental ya. Jadi budaya membaca dengan media koran itu sudah menjadi konsumsi. Jadi update pemberitaan, bagaimana kondisi real di masyarakat, permasalahan-permasalahan apa ada gitu kan. Nah, itu yang awal mula jadi makanan sehari-hari gitu. Iya, itu yang. Nah, akhirnya berlanjut di bangku kuliah selesai, saya melanjutkan di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama dari tahun 2014 hingga kini saya dipercaya sebagai ketua nih, periode kedua. Di dalam Fatayat pun sebagai organisasi pemudi, sebagai organisasi perempuan, concern kami pun salah satu gerakan-gerakannya adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Nah, ketika ada satu waktu kita mendapatkan informasi terkait rekrutmen atau seleksi untuk KPAI di Kota Bogor, yaitu akhirnya saya rasa saya butuh satu ruang, butuh satu wadah yang lebih untuk memperkuat kembali perjuangan-perjuangan saya selama ini. Ya, salah satunya yang saya pilih adalah KPAID sebagai lembaga negara ya, sebagai lembaga independen negara. Jadi ini adalah ranah perjuangan saya saat ini, tanpa saya melepaskan atribut saya yang lain lah, seperti sebagai ketua dari organisasi perempuan lainnya. Gitu. Nah ini kan Teh Dede ini dari 2014 menjadi masuk di organisasi Fatayat yang berkaitan dengan... Di Fatayat saya 2009. 2009? Ya, dari 2009 saya mendapatkan amanah jadi ketua dari tahun 2014. Ya, artinya sudah berkecimpung lama dengan berurusan dengan perempuan dan juga mungkin dengan perempuan dan pasti dengan permasalahan masing-masing begitu ya. Nah ini apa sih yang Teh Dede dapatkan ketika Teh Dede bergabung di organisasi Fatayat ini dan kemudian ini masalah krusial di kalangan perempuan dan juga rata-rata anak-anak yang ada khususnya di Kota Bogor gitu. Iya. Tentunya selama saya menjadi ketua Fatayat, saya memiliki kader, memiliki anggota dan saya banyak bersentuhan langsung dengan para perempuan dan anak gitu ya.
Jadi kegiatan-kegiatan kami tidak pernah lepas lah, ketika ada perempuan pasti ada anak. Karena rentang usia kami adalah 20 sampai 45 tahun, jadi di mana usia-usia perempuan produktif yang dia ketika berkegiatan masih menyertakan anak-anak lah gitu ya, seperti masih menggendong gitu kan, menuntun gitu. Nah, jadi saya rasa dengan keterlibatan saya langsung, dengan saya bersentuhan langsung dengan para perempuan gitu ya di masyarakat, khususnya adalah kader dan anggota sendiri, saya bisa merasakan dan saya bisa mengetahui permasalahan-permasalahan real mereka di masyarakat, di lapangan lah gitu. Ketika misalnya permasalahan rumah tangga, permasalahan putra-putrinya, permasalahan ekonomi dan lain sebagainya, ya saya banyak menyimpan rahasia gitu ya, banyak menyimpan satu permasalahan banyak sekali. Tapi pernah nggak menemui memang pada saat dulu belum masuk di KPIID ya, menemui ada korban-korban kekerasan anak gitu, ada perempuan yang memang anaknya menjadi korban kekerasan anak dan itu menjadi penyemangat, oh gue harus bisa melakukan sesuatu nih misalkan gitu. Itu salah satunya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, permasalahan-permasalahan anak di mana saya bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya adalah perempuan dan anak, ya tidak lepas juga dari permasalahan hukum yang timbul di masyarakat itu sendiri. Pada saat di organisasi itu. Betul. Karena di Fatayat sendiri kan ada LKP 3A, Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Perempuan dan Anak di dalamnya. Jadi ya itu, kami membentuk satu tim untuk menerima aduan segala macam, lalu kita mencoba untuk mengadvokasi dan membantu menyelesaikan gitu. Boleh tahu nggak dulu apa yang di kekerasan yang terjadi pada saat itu apa? Yang LKP 3A terima ya, LKP 3A Fatayat NU terima, salah satunya adalah ini sensitif sekali sebenarnya ya. Jadi di mana anak menjadi korban dari penyimpangan seksual saudaranya sendiri, satu rumah. Nah, itu ya kita tentunya sebagai lembaga masyarakat ya tidak bisa melaksanakan, karena kami kan bukan penyelenggara, bukan pelaksana dari pelindungan anak. Jadi ya kami hanya sebagai satu sarana untuk masyarakat bisa menyampaikan kepada kami dan kami bisa membantu menyambungkan kepada aparat penegak hukum atau para penyelenggara pelindungan anak lainnya. Nah, ketika TDD sudah masuk di lingkungan KPAID sebagai ketua KPAID Kota Bogor, semangat apa sih yang TDD bawa untuk sebagai ketua KPAID Kota Bogor gitu? Ya semangat itu tadi, semangat yang berbekal dari pengalaman dan bekal dari bagaimana saya berinteraksi dengan para perempuan-perempuan di Kota Bogor dan anak di Kota Bogor. Banyak permasalahan-permasalahan. Nah, tentunya kita sebagai perempuan ya, apalagi saya sudah memiliki 4 orang anak gitu ya. Bagaimana saya ikut serta merasakan lah apa yang dialami, yang didapati gitu kan, permasalahan dari perempuan-perempuan dari anak-anak di Kota Bogor gitu. Jadi ya segala sesuatu ya, karena perempuan dan anak ini kan dua insan yang tidak bisa dilepaskan ya. Itu jadi seperti itu Teh. Semangat saya ya segala macamnya adalah karena fenomena real yang saya temui di lapangan, yang saya temui real gitu kan pada kader-kader saya, pada anggota saya gitu kan, dan tidak lepas pada diri saya juga gitu kan. Tentunya saya juga ada permasalahan-permasalahan tentang anak gitu kan, keluarga dan sebagainya. Ada pengalaman berkesan nggak Teh selama menjadi ketua KPAID Kota Bogor? Berkesan banyak. Boleh di-spill nggak tuh? Kesan yang paling menyenangkan tentunya kita bisa membantu segala macam bentuk permasalahan-permasalahan yang muncul, yang masuk ke kantor kami, ke meja kami, dan kami bisa bantu menyelesaikan. Lalu mereka keluar dengan senyum, itu tentunya kesan yang sangat menyenangkan. Tapi ada satu hal mungkin ya, ini juga perlu saya sampaikan agar masyarakat, khususnya para perempuan, para ibu ini juga lebih aware gitu ya, orang tua lah gitu ya, untuk menyikapi segala macam bentuk permasalahan yang disampaikan oleh anak-anaknya. Ini satu pengalaman saya di mana menangani satu laporan yang pada akhirnya beberapa hari berikutnya harus mereka tarik gitu loh. Karena laporan tersebut adalah bentuk reaktif orang tua yang mungkin berlebihan dan mungkin mendengar sekali selewat, tidak kembali untuk mendalami gitu kan informasi itu. Ketika akhirnya melaporkan ke KPID, si anaknya itu tahu bahwa hal tersebut dilaporkan ke KPID, si anak malah komplain, "Mama,
kenapa dilaporkan, kan nggak seperti itu ceritanya gitu. Jadi sangat disayangkan lah, sangat disayangkan. Apalagi ini kalau langkah-langkah sudah dilakukan ya, seperti misalnya pemanggilan segala macam itu kan, sayangkan. Jadi ya satu hal yang ingin kami sampaikan, segala macam kita aware terhadap anak, tapi juga kita tidak usah terlalu reaktif yang berlebihan, dalam arti kita dalami dulu permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh anak ini, kita dikomunikasikan secara kekeluargaan, secara internal begitu ya. Itu lebih baik. Tapi maksud saya ketika apapun itu, ketika anak menyampaikan, kita selesaikan dulu komunikasi kita dengan anak sebelum kita melibatkan orang lain, termasuk yang dilaporkan oleh anak misalnya. Kita selesaikan dulu komunikasi kita dengan anak. Itu sih. Tapi yang saya tangkap juga mungkin ya, saya nggak tahu kebanyakan seperti apa, rata-rata justru ada orang tua yang bingung untuk menghadapi anaknya sendiri gitu, harus mulai dari mana begitu. Nah, selama ini Teh Dede banyak juga berkecimpung dengan para perempuan dan juga mengenangani kasus anak juga. Itu gara-gara apa ya kira-kira pemicunya kalau yang begitu-begitu? Kebingungan orang tua dalam menyelesaikan segala macam bentuk persoalan, permasalahan dalam dirinya, dalam lingkup keluarganya. Itu satu hal yang lumrah, satu hal yang umum lah gitu ya terjadi. Karena seperti yang saya pernah tekankan berkali-kali, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tentunya dia tidak bisa berdiri sendiri, termasuk juga dalam menyelesaikan permasalahannya. Pernah saya sering banget saya menyampaikan kepada orang tua ketika mereka sudah angkat tangan gitu kan, sudah angkat tangan untuk apa, menyelesaikan istilahnya anak nakal gitu ya, anak dia nakal gitu ya, sering dilaporkan oleh dia sudah nyerah nih, anaknya kan tidak bisa dilepaskan, harus ada yang diselesaikan, harus ada yang disehatkan gitu kan dari anak ini gitu. Ketika dia tidak bisa menyelesaikan itu, banyak pihak-pihak, negara pun bertanggung jawab itu. Negara bertanggung jawab lewat mana? Lewat dengan didirikannya salah satunya lembaga-lembaga perlindungan anak kan, seperti lembaga negara KPAID gitu kan, KPAI gitu. Pemerintah juga. Jadi ketika orang tua dengan tadi yang disampaikan oleh Teh Cindy, tentunya banyak pihak yang bisa dilibatkan. Kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan ya dan Anak itu kan ada yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Itu di mana sebenarnya orang tua bisa sharing, bisa mencari solusi bagaimana dalam mereka menyelesaikan itulah permasalahan-permasalahan yang ada itu. Ada juga UPTD kan, Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD PPA, di dalam juga ada psikolog, ada ini. Jadi banyak sebenarnya. Nah, ini kalau menurut Teh Dede nih, kecenderungan masyarakat kita itu khususnya di Kota Bogor ya, itu sudah mau terbuka apa belum sih ketika misalkan mereka mendapatkan kekerasan, akhirnya berani melaporkan, atau kebanyakan mereka menutupi, akhirnya orang lain yang akhirnya melaporkan ke KPAID gitu ya? Temuan-temuan yang Teh Dede alami? Selama ini yang melaporkan ke KPAID adalah hampir semua itu adalah keluarga dari korban, yaitu orang tua. Jadi bagi saya sebenarnya kesadaran orang tua untuk melapor dan menyelesaikan segala macam hal permasalahan anak sudah terbuka. Ya jadi gini deh Teh, untuk kita bisa menganalisa ini masyarakat sudah melek atau tidak gitu ya dengan informasi keberadaan lembaga-lembaga seperti ini. Salah satunya kita ambil dari sisi positif di mana meningkatnya aduan. Nah itu mungkin salah satunya adalah sisi positifnya adalah kita telah sukses mensosialisasikan keberadaan lembaga ini gitu kan. Lalu juga yang kedua, selain kita sudah sukses mensosialisasikan, yang kedua adalah kita sudah sukses membentuk kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa kita mampu membantu mereka. Gitu. Rata-rata aduan yang masuk ini kekerasannya apa Teh? Beragam ya. Dominasinya? Bullying masih menepati yang pertama, pelecehan seksual gitu ya, dan pengasuhan biasanya yang ini. Jadi pengasuhan itu dalam arti ketika misalnya ada orang tua yang bercerai gitu ya, ini anak macam, karena kan anak ketika terjadi perceraian pun anak harus dipikirkan kan psikologisnya, terus hak-hak lainnya gitu. Kalau kasus bullying, kalau boleh tahu, ini terjadinya di sekolah kah, di lingkungan rumah kah, atau di mana? Berdasarkan dari aduan yang masuk? Ya, berdasarkan aduan yang masuk, rata-rata terjadi di sekolah. Di sekolah.
Kalau begitu langkah KPAID seperti apa gitu ketika menangani yang kasus bullying di sekolah itu, apa sekolahnya diberikan rekomendasi untuk kasih rapot merah dari Disdik itu misalkan, saya nggak tahu ya. Ini kayak gimana kalau dari KPAID? Ya tentunya kita harus setiap laporan laporan apapun itu tentunya kita harus mendalami, mengevaluasi dan menganalisa kebenarannya, itu yang pertama. Iya. Lalu yang keduanya yang biasa yang kita lakukan adalah ketika memang itu masih bisa diselesaikan melalui mediasi, kita akan lakukan pada saat itu juga, misalnya dengan kita memanggil terlapor, melibatkan juga pihak sekolah gitu ya sebagai istilah TKP gitu ya gitu. Jadi itu begitu. Dari aduan usuk berarti rata-rata bisa dimediasi atau ada yang masuknya jadi ke ranah hukum? Selama ini tidak. Kalau bullying rata-rata semuanya bisa kita lakukan dengan mediasi. Oke. Ya. Nah, itu tadi obrolan kita mengenai apa ya? Perjalanan Teh Dede hingga sampai di KPAID, dan sekarang kita juga pengen ulik lagi nih tupoksinya KPAID. Nah, Brosis Metro belakangan ini Kota Bogor itu menunjukkan fenomena yang miris begitu ya. Untuk masalah kasus kekerasan anak. Yang terbaru ini kemarin Teh Dede hadir ya di Polresta Kota Bogor. Itu bayangkan ada kasus PSK yang dia masih di bawah umur. Kayak kita boleh lihat cuplikannya, Man? Oke. Itu tadi ada 9 mucikari dan juga ada PSK-nya masih di bawah umur, dan saya baca juga dari 9 mucikari ini 2 diantaranya juga masih anak di bawah umur. Artinya pelaku dan korban sama-sama anak di bawah umur. Gimana Teh Dede melihat fenomena ini gitu di Kota Bogor? Ya, ini satu hal yang sangat miris ya. Yang sangat miris, yang sangat kita sayangkan lah secara bersama-sama sebagai orang dewasa gitu ya melihat hal ini. Tentunya ini balik lagi adalah kepada pengawasan orang dewasa. Tidak harus orang tua lah, dewasa dalam arti sini ya. Ketika di lingkungan sekolah, misalnya orang dewasa yang kita bisa libatkan adalah guru, kepala sekolah gitu ya. Ketika di luar misalnya adalah tetangga gitu, atau tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya, ini sebenarnya harus saling bahu-membahu lah. Satu hal, ini kan sebenarnya munculnya juga hal ini juga karena sebenarnya bisa jadi karena tuntutan ekonomi. Karena iming-iming yang diiming-iming ini oleh para pelaku ini adalah sebenarnya kan pekerjaan. Jadi adanya nih lowongan pekerjaan sebagai waiters gitu kan, dengan gaji sekian gitu kan. Ternyata pada prakteknya tidak gitu kan. Jadi itulah, mungkin ekonomi di sini yang harus kita dalami. Ekonomi perspektif kebutuhan untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri dalam arti untuk memenuhi gaya hidup misalnya, atau memang dia perspektif kebutuhan ekonomi secara umum keluarga gitu. Jadi dia memang benar-benar ketika misalnya untuk sekolah, untuk bekal sekolah, untuk ongkos sekolah dia nggak ada gitu. Akhirnya dia harus bekerja, mencari pekerjaan, ditawari, ternyata ya pada saat itu nggak beruntung gitu ya. Pekerjaan yang ditawarinya itu ternyata bohong, hanya kedok semata gitu. Jadi ada keterpaksaan. Betul. Jadi motif-motif ini yang masih terus harus kita dalami. Sekalipun sudah ada pernyataan, misalnya alasan kami adalah ini, bagi saya kita tetap harus jalan, kita tetap harus melakukan pendalaman motif itu tadi. Tentunya kenapa kita harus cari tahu? Ya kita harus tahu akar masalahnya di mana. Rata-rata mayoritas pada pelaku dan korban karena dia iming-imingnya kan pekerjaan kan? Ya betul. Anak-anak, usia anak kok dia butuh pekerjaan gitu. Jadi akar permasalahannya yang harus kita temui untuk kita bisa sama-sama tentukan solusi yang tepat, langkah yang tepat untuk kita bisa menuntaskan, mencegah hal ini terjadi kembali. Pada kasus TPPO kemarin, apakah KPAID juga punya akses untuk juga mewawancarai anak yang menjadi korban itu, Teh? Untuk saat ini belum. Oke. Jadi karena kami kan pada saat ini kami melaksanakannya adalah pengawasan. Jadi bagaimana proses kepolisian dalam mengungkap ini sudah berjalan gitu ya, berjalan dengan tadi poin-poin pertimbangan pelindungan anak, pemenuhan hak anak sekalipun dia pelaku itu terpenuhi gitu. Itu.
Tapi kan di sekarang ini ya di Kota Bogor kayak kemarin aja kebetulan saya memang juga memonitor berita-berita dari teman-teman begitu ya. Mulai dari waktu itu ada sidak di sebuah apartemen yang juga ternyata rata-rata pelanggannya di sana adalah anak-anak usia remaja, anak di bawah umur yang dia ngantri untuk mau masuk ke apartemen itu, tapi akhirnya nggak bisa karena udah mulai diketatkan begitu ya. Itu yang saya garis bawahi, itu masih remaja kok sudah berpikir untuk melakukan sesuatu yang harusnya mereka tuh masih remaja, masih belajar dulu gitu ya. Tapi kok saya lihat ada pergeseran keinginan begitu. KPAID melihatnya gimana tuh? Iya, jadi karena saking beruntunnya gitu Teh, nggak hanya terjadi di kota, tapi ya di kabupaten pun seperti itu. Ada kasus kemarin ada di villa di Puncak, dan ternyata juga temuannya korbannya juga sama, anak di bawah umur yang itu juga berasal dari Kota Bogor. Jadi ini ada yang salah nih gitu ya. Keinginannya jadi di usia seperti itu kok keinginannya sudah seperti orang dewasa. Berarti salahnya kira-kira di mana gitu? Oke. Ini jadi satu isu yang menjadi bahan diskusi kami KPAID bukan hanya di Kota Bogor, se-Indonesia. Jadi kami ada grup KPAID se-Indonesia. Kami intens dan bahkan kemarin itu kami seharian gitu kan membahas tentang, karena kami share tentang kasus ini itu komunikasi lah. Masing-masing dari wilayah-wilayah tersebut mereport bahwa ya tadi seperti yang disampaikan oleh Teh Cindy ya, hampir merata di semua wilayah kota kabupaten saya rasa ada gitu kan. Lalu ketika sekarang pertanyaannya kok bisa mereka berpikir gitu kan dengan usia mereka tidak bisa berpikir saya itu harus sekolah gitu kan, yang utama pokoknya sekolah, menjaga diri, menjaga kehormatan gitu kan, sampai akhirnya nanti saya menikah gitu kan. Itu kan pada umumnya itu kan satu hal yang seharusnya anak seperti itu, tapi kan kita juga harus membuka kacamata kita gitu ya, membuka mata kita bahwa ini loh realita yang terjadi gitu kan di masyarakat kita. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat gitu. Kebutuhan alat komunikasi itu tidak hanya pada kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar alat komunikasi, handphone ya tentunya untuk komunikasi. Untuk kita memberi kabar kepada keluarga, menyapa teman, gitu kan. Tapi kan bergeser menjadi untuk saling memperlihatkan satu sama lain. Ini HP aku iPhone gitu kan, HP kamu masih ini gitu jadul kan. Iya. Atau gaya hidup yang lainnya lah gitu. Yang harus dicermati oleh para orang tua dan orang dewasa di sekitar. Saya selalu katakan orang dewasa gitu kan. Karena tanggung jawab untuk mengawasi dan peka serta menumbuhkan rasa curiga itu nggak apa-apa. Tapi kan tidak boleh berlebihan itu sebenarnya kan. Curiga itu adalah semuanya lah, semua masyarakat. Ketika lihat misalnya tetangganya, terus misalnya anak didiknya gitu ya. Punten nih, SPP belum bayar nih katanya, udah mau 2 tahun nih belum bayar. Tapi HP-nya harga puluhan juta misalnya. Terus orang tua, suami saya itu sebenarnya cuman buruh gitu ya, buruh lepas. Tapi anak saya kemarin pulang bawain pizza gitu. Kemarin anak saya beliin saya handphone gitu. Lalu ketika ditanya, dari mana kamu dapat? Dari pacar gitu kan. Ya, sugar daddy kan. Itu kan yang sekarang ini lagi rame kan begitu ya. Maksudnya ada bahasa kasarnya itu ya dipiara gitu oleh sugar daddy. Kalau gitu. Sugar daddy mungkin anak juga ketika dia terus terang mengatakan ya pasti akan ada upaya dari para orang dewasa kan untuk men-stop. Misalnya nggak boleh dosa, nggak boleh entar dilaporin segala macam gitu kan. Tentunya anak siapapun itu, semua orang akan menyembunyikan kesalahan, itu yang paling utama kan gitu. Jadi ketika ini dapatnya dari pacar nih, orang tua juga akhirnya harus peka, pacar yang mana, kenalin ke sini gitu kan. Lalu sejauh mana benar bahwa laki-laki yang menjadi pacar anaknya itu adalah misalnya punya pekerjaan yang mapan gitu ya, yang baik gitu. Jadi jangan asal nerima begitu saja seakan-akan akhirnya gitu ya
kita bahkan mungkin orang-orang di sekitar berpikir menyimpulkan bahwa akhirnya keluarga dalam hal ini orang tua pun akhirnya ikut menikmati gitu, ikut menikmati dan akhirnya membiarkan, ya udahlah yang penting ke saya juga membawa manfaat gitu. Jadi pragmatis gitu. ya. Ya ini kan ini kemungkinan yang terjadi. Betul. Nah ini ketika dibiarkan kepekaan itu hilang, kecurigaan itu hilang, pembiaran itu dipelihara gitu kan, dipelihara. Jadi ini kan tidak menutup kemungkinan gitu kan. Anak yang harusnya sedari awal kita bisa deteksi gitu ya, hal-hal aneh tersebut. Ini kita bisa hentikan pada saat itu karena tadi itu hilang kepekaan dan pembiaran yang terus menerus, ya akhirnya kan anak menjadi gitu kan, ya seperti itu. Lost control begitu ya. Iya. Nah kalau dari KPID melihat fenomena yang ada terjadi sekarang ini ya, langkah apa atau upaya apa sih yang selama ini dilakukan untuk ya minimal mencegah atau meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap anak gitu teh? Iya. Yang pertama keterlibatan orang tua dan masyarakat dewasa lainnya, ini kan dari awal pun kita terus menerus ya, bahkan hingga kini itu masih terus kita gaungkan, masih kita gelorakan gitu ya. Ini satu hal yang akhirnya kita coba konsen Cindy. Kita mencoba masuk pada ranah kepemudaan. Jadi pemuda dan anak-anak ini kan ada dalam 2 undang-undang, Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kategori usia, batas usia pun pada undang-undang anak ini akhirnya membedakan. Ketika dalam Undang-Undang Perlindungan Anak usia itu adalah sebelum 18 tahun gitu ya. Undang-Undang Kepemudaan misalnya 16 tahun sudah masuk dalam pemuda gitu ya. Nah, rata-rata yang saya temui ini realita, diakui ataupun tidak gitu ya oleh para pemuda, oleh anak kalau menurut kita gitu ya. Di mana anak-anak ini usia-usia tanggung, mereka biasanya udah nggak mau disebut anak gitu. Kemudian bocil. Jadi istilah Syifa, film Syifa tuh kartun, jangan panggil aku anak kecil paman gitu kan. Mereka yang sudah beranjak dari ya mungkin SD gitu ya, bahkan anak usia SD aja. Pas SD ya. Anak saya kelas 1 SD sama kakaknya, kamu kan masih kecil, anak aja aku udah gede gitu kan. Nah, istilah anak-anak ini mungkin yang dalam pikiran mereka adalah mereka masih sebagai komunitas manusia yang tidak ngerti apa-apa, yang lemah gitu ya, yang tidak bisa berbuat banyak, yang tidak bisa menjangkau segala sesuatu gitu ya. Nah akhirnya mereka lupa. Tapi ini satu hal lagi harus diakui nih, harus diakui wajib nih. Karena akhirnya orang-orang ini, orang-orang yang tadi saya katakan, saya nggak mau dipanggil anak, sebab saya adalah pemuda gitu kan. Tapi mereka ketika akhirnya terbentur, bertemu dengan permasalahan hukum, mereka akan mengakuinya sebagai apa? Dewasa. Dengan pidana, vonis pidana tinggi misalnya maksimal gitu, nggak akan ada yang mau gitu. Nah, jadi maksud saya kita bentuk kesadaran. Jadi keterlibatan pemuda ini bagi saya ini harapan besar yang kami di KPID coba untuk bicarakan baik buruk segala macamnya, dan kami kok merasakannya persentasenya itu dari ini adalah 99% pemuda ini harapannya besar gitu dalam memberikan hal-hal positif bagi anak-anak, bagi kami, pemuda bagi mereka gitu. Seperti apa contohnya? Pemuda, kemarin kan kami coba untuk soan ya ke KNPI, kami sudah bersepakat, dan kenapa harus KNPI, kenapa harus organisasi kepemudaan lainnya? Organisasi kepemudaan itu kan termasuk di dalamnya juga organisasi kemahasiswaan, organisasi pelajar, organisasi kemasyarakatan gitu ya. Yang kami harapkan, dan tentunya kita tahu semua bahwa organisasi-organisasi itu, para aktivis ini kan selalu disebut 2 hal. Yang pertama agent of change, yang kedua adalah agent of control gitu. Nah, saya yang lahir dari background aktivis, dan aktivisnya adalah aktivis jadul gitu ya. Jadi kami merasakan bagaimana rasa peduli dan inovasi serta berkreativitas
bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan anak-anak, dengan pemuda sekitar kami itu benar-benar digelorakan. Jadi membara sekali saat itu kan. Berlomba-lomba kita itu bagaimana kehadiran kita itu bisa memberi manfaat gitu. Itu berlomba-lomba. Nah, tentunya organisasi-organisasi kepemudaan ini namanya juga pemuda. Tentunya sosok di depan mereka itu, baik itu ketuanya, pengurusnya, tokoh-tokoh di dalamnya itu tentunya adalah anak-anak muda yang tentunya juga punya karisma. Punya apa? Jadi percayalah dengan gerombolan-gerombolannya, jadi ketua geng lah ibaratnya gitu ya, ketua gengnya. Jadi di mana satu ungkapan dari orang dewasa ketika menyimak kasus kemarin. Jadi kan disiarkan kan, di mana pelaku itu masih pada kecil-kecil. Iya gitu ya. Walaupun kategorinya sudah dewasa ya, karena sudah di atas sudah 18 tahun ke atas. Berjalan gitu. Satu yang komentar yang saya ingat betul. Dengan bahasa Sunda. Ayo pada paham nggak ya Sunda ya? Kota Bogor ya. Dengan bahasa eta mah marejeuna hese di berenyaho gitu. Apa yang di sini? Apa terjemahkan ada di sini? Gitu. Saya nggak tahu. Nggak tahu benar. Serius ya? Ya. Jadi saya terjemahkan bahwa usia segitu itu lagi masa-masanya memang masa yang susah gitu. Susah untuk dikasih tahu, susah untuk dibentuk gitu kan. Nah, lalu yang mau mengatakan itu siapa? Seorang guru, seorang pendidik gitu. Jadi bagi saya dalam arti saya harapkan kita mencoba untuk mencari hal lain nih yang bisa menjadi terobosan baru dan itu benar-benar gitu, benar-benar bahwa bisa gitu. Salah itu pemuda itu, kalau saya sih optimis banget dengan kehadiran pemuda. Pemuda itu dalam organisasi, namanya organisasi itu pasti mereka akan membuat program kerja. Mereka akan membuat kegiatan. Bagaimana kegiatan-kegiatan itu harus bermanfaat untuk para pemuda. Kegiatan-kegiatan itu harus melibatkan para anak-anak ini nih, anak-anak tanggung ini. Supaya apa? Supaya mereka lupa dengan kegiatan-kegiatan yang unfaedah gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang negatif lah gitu. Akhirnya ketika diisi segala macam, apalagi dimunculkan juga sosok pemuda yang memang mempunyai karismatik, bisa menjadi contoh, tauladan gitu ya bagi para remaja, bagi anak-anak ini, saya yakin lah insya Allah ya, kita bisa meminimalisir, walaupun mungkin ketika kita harus benar-benar menghapuskan itu juga nggak bisa ya, susah. Gitu. Tapi kita bisa menekan, meminimalisir angka kenakalan anak-anak ini, kejahatan anak ini. Iya betul, saya sepakat sih kalau misalkan kita banyak mengisi kegiatan-kegiatan pemuda dengan hal yang positif, jadi yang negatif-negatifnya akan tergerus dengan sendirinya gitu ya. Saya juga suka miris kalau misalkan saya pulang ke rumah ataupun ke rumah orang tua saya gitu ya, ngeliat anak-anak muda tuh duduk nongkrong. Kalau dulu kan zaman saya, kalau orang dari ngerokok aja ya, ibaratnya kalau ngerokok itu anak usia SD itu nggak ada ya, belum ada gitu, belum terlalu banyak, paling mulai ngerokok itu mulai SMP kelas 3 tuh biasanya baru banyak-banyaknya zaman saya sekolah. Tapi kalau sekarang tuh usia SD itu udah biasa gitu, duduk nongkrong sambil itu megang rokok sambil nongkrong. Kadang saya perhatiin ini sambil nontonin handphone begini aja semalaman itu teh kadang-kadang. Jadi mungkin maksudnya kalau dulu itu hal-hal seperti itu dianggap tabu ya. Dan sekarang tuh jadi biasa aja gitu loh. Kadang miris sih, kadang jadi bingung nih teh sebagai tetangganya misalkan ya, mau negur takut dikiranya mau tahu jauh ngurusin hidup orang banget gitu. Takutnya orang tuanya juga ditegur kan, jadinya jadi bikin crash nih. Ya udahlah. Ya udah diem aja gitu. Itu pengalaman pribadi saya nih. Kalau Tedeng nanti gimana gitu ketika menemui hal-hal yang seperti itu, baiknya kita harus bagaimana sebagai orang dewasa gitu. Mau negur takut salah dengan orang tuanya, takut dikira mencampuri urusan anak orang gitu misalkan. Tapi nggak ditegur, mata juga gelisah gitu melihat pemandangan itu yang kalau kita pulang kerja malam, kebetulan saya kalau pulang kerja malam risih saya sejujurnya, tapi nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Tentunya banyak hal positif negatif lah ketika kita memberitahu atau mengingatkan kepada yang tadi Teh Cindy bilang gitu ya, gerombolan kumpulan anak-anak gitu ya, tongkrongan yang kelihatannya kok rokokan gitu ya, padahal bukan usia yang tepat untuk dia gitu ya.
ya itu tentunya ada plus minus lah. Dan saya rasa pastinya kalau untuk secara pribadi, tentunya akan lebih banyak negatifnya gitu kan. Ya kemungkinan anak-anak itu karena kita seorang diri misalnya melakukan kekerasan gitu ya, tidak terima gitu ya. Lalu misalnya dia abai gitu kan dengan yang kita ucapkan karena kita pribadi kan mengingatkannya. Nah tentunya akhirnya salah satu solusi terbaik kan tentunya melibatkan pihak lain, melibatkan orang lain ya. Yang ada Yang pertama kalau kita kenal dengan anak itu, kita kenal dengan keluarganya, dengan orang tuanya, kita ingatkan ke orang tuanya gitu ya. Lalu ketika kita ya udahlah tidak perlu ditegur langsung si anak itu, misalnya secara umum gitu ya, melalui edukasi, melalui organisasi kepemudaan misalnya kan. Mereka itu lebih gencar melakukan edukasi, melakukan pendekatan kepada anak-anak itu teh. Iya. Di KPID kan juga ada program Patalina ya? Patalina itu sejauh ini gimana? Udah berjalan atau itu yang sedang di? Ya, itu adalah program yang kami coba usung, yang sedang kami usung gitu ya. Dan sekarang on proses untuk kita realisasikan. Kenapa harus ada Patalina itu tadi teh? Jadi pertimbangan-pertimbangan itu tadi. Patalina itu kita bisa melihat dari dua makna. Yang pertama dari singkatannya. Patalina itu adalah pemuda tangguh, lindungi anak. Patalina. Yang kedua secara harfiah gitu ya. Kita kan dalam Tatar Sunda nih. Patalina itu kan bermakna kaitannya gitu. Jadi kami mencoba menyampaikan dengan melalui Patalina ini bahwa KPAID dengan pemuda, dengan organisasi-organisasi kepemudaan ini memiliki keterkaitan gitu kan, untuk sama-sama kita melindungi anak-anak khususnya di Kota Bogor gitu teh. Itu latar belakangnya itu tadi seperti yang kita sudah ceritakan tadi di panjang lebar, karena kita punya rasa optimis dan keyakinan yang sangat besar terhadap pengaruh pemuda untuk pemuda lainnya gitu. Pemuda lainnya betul, gitu ya. Benar-benar. Nah, di KPAID kan juga punya salah satu tupoksinya dia melakukan penyuluhan begitu ya kepada masyarakat. Kalau sejauh ini yang sudah berjalan penyuluhan ini sasarannya siapa dan kemana aja gitu teh? Boleh di-share nggak? Tentunya masyarakat secara luas ya, siapapun itu yang emang membutuhkan edukasi, sosialisasi dari kami siap. Selama ini yang sekolah gitu ya, murid-murid gitu, termasuk juga para orang tua untuk parenting dan sebagainya itu kami turuni ya, kami terjun lah gitu langsung. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun itu sih teh, tidak harus lembaga formil yang mengundang kami. Tidak harus anak-anak gitu ya, tidak harus orang tua gitu, pokoknya semuanya itu. Masyarakat sekalipun yang tadi itu ya, bukan lembaga formil boleh. Kalau boleh tahu nih, ketika misalkan KPAID turun ke masyarakat dan memberikan ilmu parenting nih, poin-poin apa sih yang ditekankan dari KPID terhadap parenting kan biasanya berkaitan dengan orang tua ya, terhadap orang tua yang ada gitu. Iya, ilmu parenting poin ilmu parenting yang disampaikan untuk para orang tua apa biasanya? Kalau ilmu parenting kan sebagaimana yang namanya parenting ya. Jadi bagaimana orang tua itu bisa memahami anak gitu ya. Karena anak-anak ini apalagi ini deh. Saya tadi baru mendengar cuma saya lupa sumbernya dari mana. Apa itu rekaman atau saya lihat di medsos gitu ya. Jadi ada sharing hidupnya, sharing tentang kehidupannya gitu ya. Bagaimana dia terjerumus kepada hal-hal yang ini, katanya yang dia sampaikan itu adalah karena ketidakpekaan dan tidak perhatiannya orang tua tidak mengerti dengan kondisi dia. Jadi ketika dia nilainya hancur, ketika dia nilainya jelek gitu ya, merah gitu ya, datang ke rumah, orang tuanya itu langsung, nilai kamu kok jelek gitu, nilai kamu jelek ini gimana gitu, langsung marahi. Tanpa bertanya kenapa kok nilainya bisa jelek gitu kan. Jadi lebih kepada sebenarnya pendekatan orang tua kepada anak itu memiliki cara sebenarnya, memiliki cara bagaimana mereka bisa menyentuh sampai akhirnya mereka bisa masuk dalam dunia anak mereka gitu. Ketika mereka sudah bisa masuk dalam dunia anaknya gitu ya, bisa melebur lah gitu ya.
emosinya segala macamnya. Saya yakin loh anak-anak dengan segala macam bentuk persoalannya, baik itu persoalan yang ada dalam dirinya, apalagi termasuk juga permasalahan yang emang muncul dari luar yang menyerang dirinya, itu bisa tersampaikan kepada orang tua. Sehingga orang tua ya pastinya ketika mendapati hal itu dengan suasana yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang tua gitu ya, seperti itu, ya saya yakin lah penanggulangan itu akan bisa dilakukan sedari awal. Sebelum anak-anak itu akhirnya berkembang menjadi liar gitu. Oke Teh, kita akan berlanjut ke segmen ketiga. Di sini kita akan coba meminta pendapat KPAID tentang kan Kota Bogor selama ini kan ini ya dikenal menjadi kota ramah anak. Bahkan peringkatnya itu sudah naik dari Madya menjadi Nindya. Itu tahun 2022. Sorry, 2022. Nah, menurut KPAID, lanjut ya sekarang berarti. Kita lanjut aja. Lanjut. Menurut KPAID, sudah tepatkah predikat kota ramah anak yang saat ini dimiliki oleh Kota Bogor melihat fenomena kekerasan yang belakangan muncul terus gitu loh. Mulai dari entah itu tawuran, entah itu kekerasan seksual, ataupun mungkin bullying seperti yang tadi KPAID mendapatkan aduan. Gimana Teh? Ramah anak itu kan bukan berarti kota tersebut bebas dari kejahatan gitu kan. Bebas dari kasus-kasus bukan berarti seperti itu Teh. Jadi mungkin kita bisa melihat sisi positif hal lain gitu kan ketika ramah anak berbicara tentang fasilitas, sarana prasarana dan lain sebagainya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini bisa jadi dua kemungkinan, Teh. Maraknya dan semakin meningkatnya aduan yang sampai kepada KPAID, kepada kepolisian, UPTD gitu kan. Ini mungkin kemungkinan dua. Yang pertama itu tadi itu ya, keberhasilan kita mensosialisasikan dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga ini gitu ya. Yang kedua, itu tadi apakah ketidakberhasilan gitu kan, ketidakberhasilan. Tapi dengan segala macam bentuk upaya yang terus-menerus dilakukan oleh lembaga atau oleh instansi pemerintahan, aparat penegak hukum, gitu ya. Bagi saya sih, saya mengambil sisi positif. Ini adalah sebenarnya lebih kepada sudah terbukanya masyarakat untuk menyampaikan dan mempercayai lembaga-lembaga itu tadi, untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Nah, jadi bagi saya, tapi itu pun tidak harus akhirnya kita menjadi pesimis, menjadi underestimate gitu ya dengan kondisi seperti itu. Bahkan kita harus lebih semangat untuk bahu-membahu lah semua elemen masyarakat. Seperti tadi yang seperti saya sampaikan, dari awal hingga kini kita melibatkan terus orang tua, orang-orang dewasa, instansi gitu ya, terus dan lain sebagainya. Sekarang kita coba lebih maksimalkan lagi elemen masyarakat ini dengan melibatkan kepemudaan melalui organisasi-organisasi kepemudaannya, gitu. Biar lebih milenial ya. Karena kalau anak ini untuk berhenti itu ada dua sih sebenarnya. Kenapa tuh? Yang pertama takut, yang kedua sakit. Istilahnya itu ketika mereka sudah udah nggak sejarah ya, itu kemungkinan mereka akan berhenti. Ya ibaratnya lah anak kecil ketika mereka bermain sepeda terjatuh, ada kemungkinan dia nggak mau lagi main sepeda karena ketika main sepeda mereka jatuh gitu. Ada pengalaman buruk. Iya, ya kita harapkan dengan terbaik untuk anak sekarang. Terbaik untuk anak itu kan tidak harus selalu bahwa anak ini ketika mereka melakukan kejahatan, melakukan kenakalan, maka mereka harus bebas misalnya. Tidak harus yang namanya kepentingan terbaik untuk anak itu ketika anak nakal, anak jahat, anak harus tidur di rumah gitu ya. Tetap harus bersama orang tuanya kan tidak harus. Terbaik untuk anak juga termasuk salah satunya ketika saat itu anak melakukan kesalahan, apalagi berulang-ulang dikatakan residivis, bahwa sekarang aduh miris banget saya kan. Gitu. Ketika yang terbaik saat itu anak harus menjalani sanksi, hukuman sebagai bentuk konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan. Bagi saya itu juga terbaik untuk anak Teh gitu. Hanya saja sekarang bagaimana lembaga-lembaga termasuk pemerintah ini memaksimalkan dalam arti misalnya ketika sekarang anak sudah divonis nih hukuman. Ketika misalnya kalau yang namanya angka itu kan relatif ya Teh ya, misalnya
tuntutannya 10 tahun tapi jatuhnya 7,5 tahun. Tuntutannya 7,5 tapi Jadi kok 9 tahun misalnya. Itu kan satu hal yang tidak kita bisa duga. Tapi ada satu hal sebenarnya yang lebih substantif, yaitu substansinya itu adalah bagaimana memaksimalkan ketika anak berada dalam lembaga pemasyarakatan itu. Lembaga pembinaan khusus anak ya. Jadi anak itu harus benar-benar dibina secara spiritualnya, diberikan bekal, keterampilan dan lain sebagainya, sehingga ketika mereka lepas dari situ, mereka sudah siap berintegrasi dengan masyarakat, sudah siap berintegrasi dengan orang-orang gitu, orang-orang lain di luar sana. Karena banyak ketika anak-anak keluar dari situ, ada istilah anak semakin menjadi-jadi gitu kan. Itu kan bisa jadi karena juga akhirnya kesadaran masyarakat yang menganggap ketika anak sudah, setiap orang, baik anak maupun dewasa, ketika mereka sudah keluar dari penjara, mereka itu selalu melekat adalah dia adalah orang jahat sampai kapanpun gitu. Dilabeli ya? Iya, jadi label gitu kan, label dari masyarakat. Apalagi ini anak keluar dari penjara. Sebenarnya mereka sudah tertanam dalam diri mereka, dalam hati mereka bahwa saya harus baik. Saya sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa, pembekalan yang luar biasa dalam lembaga pembinaan gitu ya. Saya harus menjadi orang baik gitu. Ketika mereka kembali ke masyarakat, masyarakat tidak menerima mereka gitu. Yang menerima mereka lagi-lagi ada lingkungan mereka yang membentuk mereka menjadi nakal. Itu kan sangat disayangkan gitu. Jadi ya harus kesadaran bersama kesadaran bersama bahwa setiap anak ini adalah memiliki kita harus optimis bahwa setiap anak ini memiliki kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya gitu. Apapun yang sudah mereka lakukan. Istilah yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Kita sambut masa depan yang cemerlang gitu. Oke. Kalau KPAID masuk ke ranah itu nggak sih Teh yang lembaga pemasyarakatan yang khusus anak? Kita bekerja sama. Tentunya kan kita juga sebagai badan pengawas ya dalam perlindungan anak, dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini kita harus memastikan semua pihak yang terlibat dalam tadi itu ya dalam penyelenggaraan perlindungan anak ini ya harus sesuai dengan usia gitu ya. Iya, kita bekerja sama dan kita itu maksudnya dalam sebulan sekali memang ada kunjungan ke sana dan interaksi dengan untuk saat ini belum dan rasanya seperti Teh Cindy sepertinya sangat ini ya memberikan ide cerah ya yang cemerlang gitu ya. Bukan, saya kan saya penasaran gitu. Kalau tadi kita bicara banyak anak-anak yang misalkan dia sudah mendekam di penjara kemudian dia keluar, kemudian dia dapat teori label dan ini itu ya. Mungkin masyarakat juga tidak tahu gitu perubahan apa yang memang terjadi pada anak yang sudah dikurung katakanlah gitu kemudian akhirnya kembali, pembinaan seperti apa yang memang sudah diberikan dari pihak lapas anak kepada anak-anak itu kan itu juga informasinya tidak pernah utuh tersampaikan ke masyarakat. Artinya ketika KPAID masuk ke situ kan ada informasi-informasi yang mungkin masyarakat juga perlu tahu bahwa anak-anak ini ketika masuk mereka itu mendapatkan ini misalkan gitu yang itu bisa menjadi apa ya? Kalau informasi secara umum terkait dengan segala macam kewajiban dari lembaga-lembaga pembinaan ini kepada anak, tentunya semua masyarakat bisa mengakses apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh anak ketika di dalam tersebut. Itu bisa mengakses. Dan pastinya itu ada lah, kita mau cari di Google gitu ya, pasti keluar gitu ya. Karena berarti beda, nggak tahu. Iya. Jadi maksud saya kalau tadi Teh Cindy mengatakan itu berarti kepercayaannya itu yang belum mencapai 100% berarti gitu. Jadi ya kita harus yakin lah lembaga-lembaga pembinaan ini sudah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Harus berhusnuzon. Husnuzon ya. Nah, tentunya ya itu pokoknya kembali lagi bagaimana masyarakat ini after gitu ya, before after gitu kan, anak ini ketika sudah mendapat pembinaan ini kita harus yakin lah bahwa anak ini pasti bisa berubah dan ingin berubah. Karena kasus yang kemarin itu kan dia sudah masuk keluar lagi malah lebih kacau lagi sampai akhirnya vonis 9 tahun. Nah, maksimal kan? Tenang kan? Maksimal. Kalau kemarin media terus-terusan ke saya, gimana ini kok dengan vonis yang minimal? 7,5 ya? Iya, awalnya 7,5. Padahal itu saya dapat infonya pagi ya. Pagi itu media masih, ini gimana minimal, ketemu di Polres, minimal ya.
maksimal. Oh iya, maksimal. Emang udah maksimal segitu ya, udah Iya. nggak bisa lagi. Oke, Teh mungkin ada saran atau apa ya, imbauan KPAID terhadap orang tua yang dia memiliki anak itu harus bagaimana sih di tengah fenomena yang sekarang Iya. lagi ini nih gitu, entah itu biar mereka tidak terlalu cemas atau menimbulkan ketenangan terhadap orang tua. Mungkin ada sebelum kita tutup nantinya. Ya, tentunya begini ya Teh Cindy ya, bahwa lembaga pendidikan, lembaga-lembaga lainnya itu kan sebenarnya hanya dalam proses membantu ya, membantu para orang tua. Tugas dan kewajiban yang paling utama itu adalah dibebankan kepada orang tua, tentunya melekat gitu kan, terkait dengan segala macam bentuk pemenuhan hak dan termasuk keamanan anak tersebut. Jadi tentunya yang paling utama tentunya pengawasan dari orang tua dan orang-orang dewasa itu harus terus-menerus dilakukan. Sekarang ketika misalnya anak sudah diberikan pembekalan terkait dengan ilmu cara melindungi diri dengan lagu kan, gimana teman-teman lagunya itu apa? Yang tidak boleh gitu kan? Gitu Bu ya? Ibu bisa menyanyikan Bu? Iya. Apa yang tidak boleh gitu kan? Yang tertutup baju dalam gitu kan? Ketika anak dibekali seperti itu, atau misalnya, ketika ada orang asing memberikan permen nggak boleh ya, gitu. Ketika ada orang asing mengajak kamu bermain, pergi naik mobil nggak boleh ya. Anak dibekali itu, mereka mungkin paham Teh, bisa. Tapi ketika pada kejadiannya, kadang anak-anak itu jangan anak-anak ya, kita yang orang dewasa aja ketika sudah dalam kondisi yang tertekan gitu ya, kita kan akan membeku ya, istilahnya gitu ya. Apa harus gue lakukan? Padahal kata mama aku lari gitu kan. Tapi pada saat itu ya diam karena bingung gitu. Jadi pada intinya adalah pengawasan orang tua itu harus ada terus menerus gitu kan. Gitu Teh. Jadi sekali lagi insya Allah dengan adanya pengawasan kita lakukan segala macam bentuk pencegahan preventif gitu ya. Pemerintah melalui juga KPAID salah satunya kita terus melakukan segala macam bentuk upaya, terobosan-terobosan, inovasi gitu ya. Ketika satu cara kita rasa belum maksimal, kita maksimalkan. Ketika ada cara lain yang kita rasa bisa mengoptimalkan itu kita adopsi lagi, kita coba untuk realisasikan gitu. Jadi upaya itu terus menerus lah, tidak hanya pemerintah, tidak hanya aparat penegak hukum, lagi-lagi saya tekankan bahwa ini adalah tugas kita bersama seluruh elemen masyarakat gitu ya. Mulai dari masyarakat bawah maupun pemerintah di atas itu untuk sama-sama lah kita melindungi anak-anak kita awasi dan itu tadi kita peka, yang paling utama peka lah terhadap segala macam bentuk perubahan dalam diri anak. Ketika anak yang awalnya dia ceria, tiba-tiba murung, menjadi pendiam, itu juga orang tua harus waspada, gitu, harus curiga gitu ya. Karena beberapa laporan yang masuk ke kita juga ya, ibu dan bapak sekalian, anak ini ternyata ketika dilaporkan sudah mengandung 4 bulan usia kandungannya gitu. Lalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya anak kemana? Hanya orang tua, iya sih kemarin itu tidak haid. Soalnya ketika anak tidak haid gitu ya, dengan usia subur mereka orang tua harus peka. Jadi itulah, jadi segala macam bentuk yang ketika keanehan-keanehan yang terjadi, perubahan pada diri anak ini, orang tua sudah mulai harus peka. Ketika sudah menemui keanehan itu, hayu dicari tahu lebih dalam, itu tadi untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan permasalahan itu sedari awal, sedari dini. Gitu Teh. Oke, ada yang mau bertanya dari para netizen? Coba. Ada 3 sih. Ada 3, boleh disampaikan? Yang pertama, menurut pendapat Ibu, bagaimana cara pola asuh yang tepat untuk anak dalam mencegah tawuran atau bahkan gangster di Kota Bogor yang rata-rata di usianya di bawah umur? Nah itu. Aduh. Itu berkaitan dengan headline Metro hari ini sih. Gangster serang kampung warga. Tapi bukan tim. Karena headline, bukan tim. Pertanyaan titipan, bukan ya? Bukan Teh. Boleh dijawab Teh, itu masalah bagaimana tadi mencegah pola asuh pada anak yang udah ikut-ikutan tawuran gitu. Pola asuh yang paling pertama ya tadi itu kuncinya itu adalah orang tua harus bisa melebur dengan anak, emosinya harus masuk, segala macamnya harus masuk gitu ya. Karena apa tadi, ketika anak ada hal-hal apapun, anak akan bercerita ke orang tua gitu. Salah satunya itu adalah pengawasan itu tadi, jam pulang kan. Biasanya kan anak-anak tawuran itu di luar jam sekolah kan. Jadi ketika anak belum pulang gitu ya,
ketika anak misalnya sampai malam nggak tahu keberadaannya di mana gitu ya. Ini kan orang tua sudah harus mulai jadi sebenarnya disiplin waktu harus diterapkan sedari dini kepada anak-anak gitu ya. Termasuk juga itu tadi yang paling utama adalah sebenarnya mendekatkan diri orang tua kepada anak gitu lah. Jangan ya sangat disayangkan ya banyak kondisi-kondisi bahkan anak-anak itu kan tidak semua beruntung ya Teh Cindy ya. Betul. Saya baca ketika dalam satu kemarin kan yang TPPO itu netizen itu ada yang komentar anak-anak broken home sedih membaca ini gitu loh. Jadi ketika ada yang komentar katanya mengatakan bahwa yaitu orang tua harus lebih ini, orang tua ini seneng ya orang tua yang harmonis segala macam. Lalu tidak semuanya beruntung. Saya bilang wah Masya Allah. Jadi tidak harus orang tua, tentunya orang dewasa, tetangga, saudara semuanya harus merangkul anak-anak itu menjadi pribadi yang asik lah. Bagaimana orang tua, bagaimana orang-orang dewasa ini menjadi pribadi yang asik. Sekarang sudah banyak bermunculan di media-media sosial ya, guru-guru muda itu mengekspos, memposting kegiatan-kegiatan aktivitas mereka mengajar yang asik gitu. Ya kan? Itu kan biasanya guru-guru milenial disebutnya. Jadi bagi saya bagaimana sosok-sosok pendidik ini juga harus menjadi pribadi yang asik, yang menyenangkan gitu ya. Yang membawa paling tidak kalau di rumahnya tidak mendapatkan teman untuk curhat bisa curhat dengan gurunya gitu ya. Karena kan untuk curhat itu, untuk anak terbuka itu yang pertama harus ditanamkan adalah percaya kan. Iya betul. Gitu. Itu mah atau mulut lagi ember cerita ya. Jadi ya untuk curhat juga kita kan tidak bisa memilih sembarang orang ya. Makanya ada istilah konselor sebaya. Konselor sebaya itu sebenarnya juga harus mendapatkan pelatihan khusus. Jadi bagaimana mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa memberikan solusi dan masukan kepada teman-teman sebayanya itu ketika mendapati persoalan gitu Teh. Oke. Ya. Ada lagi? Yang kedua? Ya, kedua. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap fenomena anak-anak yang ramai di media sosial yang mengalami gangguan pola tingkah laku, contohnya orientasi seksual yang berbeda dengan jenis kelaminnya? Ya, penyimpangan seksual tadi ya seperti yang saya sampaikan di awal ya, itu yang saya temui pertama kali kasus yang saya tangani itu adalah rata-rata Teh Cindy korban ini dilakukan oleh pelaku yang awalnya juga adalah korban. Jadi kita sering mendengar istilah nanti korban menjadi pelaku itu benar adanya gitu. Kemungkinannya besar ya Ibu psikolog ya. Ya, kemungkinannya itu besar gitu. Kemungkinan itu besar. Jadi bagaimana sebenarnya memutus ini? Ini sebenarnya selain juga dari latar belakang dari masa lalu yang dia adalah korban segala macam, ini bisa jadi sebenarnya suatu penyakit gitu Bu ya. Sebenarnya itu bisa ditreatment gitu. Jadi bagaimana lagi-lagi kembali lagi lah, ini harus masyarakat khususnya anak-anak muda lah, anak-anak muda melalui lembaga pendidikan, sekolah maupun pemerintahan setempat, RT RW termasuk organisasi-organisasi kepemudaan Karang Taruna, KNPI harus mensosialisasikan lah adanya puspaga, adanya UPTD yang di dalamnya ada psikolog gitu ya. Semua orang bisa hadir. Ketika khawatir misalnya nanti ketahuan dong saya. Rahasia bisa di inilah pokoknya Bu tolong ya Bu ya rahasia ini ya. Bisa, itu kan kita ada kode etik juga tidak boleh memberitahukan kepada orang lain gitu kan segala macam apa yang klien kita sampaikan gitu ya. Nah, lalu sifatnya itu seperti apa? Sifatnya adalah gratis. Pemerintah itu menyediakan seperti itu, gratis. Butuh konseling, butuh sharing, butuh masukan segala macam, hayu gitu. Ketika sudah sampai kepada kita akan memberikan satu solusi, treatment. Kita punya psikolog, kita punya konselor gitu ya. Bahkan ketika memang harus dirujuk kepada yang lebih tinggi gitu ya, kita bisa lakukan itu Teh. Jadi jangan putus ketika menemui persoalan itu, tidak putus sampai di situ saja. Yang penting misalnya kepolisian tahu pelaku dihukum, pelaku dipenjara, tapi anak yang menjadi korban ini tidak ditreatment. Tidak disehatkan, tidak disembuhkan luar dalamnya, traumatiknya, lalu ingatan segala macamnya itu, gitu. Jadi
teringat lagi akhirnya melakukan Jadi itu. libatkan negara lah, libatkan pemerintah kota. Kalau di Kota Bogor, libatkan pemerintah kota. Pemerintah kota ini sudah sangat semaksimal mungkin memberikan segala macam bentuk fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya ya tidak terlepas juga anak dan para remaja ini gitu teh. Kebutuhan-kebutuhan mereka apa ini? Konseling-konseling yang ada, konselor-konselor, konfiskolah yang ada di UPTD, yang ada di Puspaga juga, bahkan psikolog-psikolog yang konselor-konselor yang masih pada muda sekali. Jadi mereka insya Allah menjadi konselor sebaya itu tadi ya. Jadi asik lah mereka itu. Oke, ada lagi? Ada sih terakhir Apa? dari saya paling Oh, dari Asik. Bonus. bonus, boleh. Buat Ibu, kebetulan kan istri saya itu konten kreator. Nah, di setiap kontennya itu kadang-kadang anak tuh suka in frame, suka ada di videonya gitu. Nah, mungkin ada netizen yang iseng suka ngomong, wah eksploitasi anak nih, wah itu jahat ngomong kayak gitu. Pertanyaannya saya pengen tahu eksploitasi anak tuh yang bener tuh gimana sih Bu? Batasannya. Eksploitasi anak itu berarti kalau itu kan berarti ada sifat pemaksaan tentunya kan, gitu kan. Ketika misalnya anak gak dipaksa, anak seneng kok ketika dikenal oleh orang banyak, ketika dia main ke mall banyak yang foto, anak seneng kok gitu. Nah, ketika eksploitasi itu adalah segala sesuatu yang berlebihan tentunya kan, yang menguntungkan. Jadi ketika tujuannya, ya tujuan itu kan sebenarnya susah juga untuk digali ya. Ketika misalnya wah eksploitasi anak enggak kok gitu kan, ya itulah tujuan itu harus digali, itu yang paling pertama. Lalu yang kedua, pastikan munculnya anak di depan kamera itu lalu diposting, lalu ditonton oleh banyak berjuta-juta orang itu, ada nggak sih unsur pemaksaan di dalamnya gitu. Lalu hak-hak anak terpenuhi nggak gitu. Ketika misalnya anak ya karena Sibuk konten, itu kalau YouTube itu yang subscribe, sorry ya. Kalau subscribernya misalnya udah jutaan nih, wah menguntungkan. Akhirnya terus aja mengejar untuk tayang. Anak akhirnya sekolah yang harusnya biasanya sekolah formal, datang ke sekolah, akhirnya di stop, akhirnya menjadi homeschooling gitu kan. Ini banyak hal yang harus kita tinjau terkait dengan eksploitasi. Tapi kalau adanya pemaksaan itu jelas eksploitasi lah gitu. Nggak boleh maksa, Bay. Nggak maksa kan? Apalagi itu mah cuma numpang lewat kan, iklan. Itu tadi obrolan singkat kita dengan Ketua KPAID Kota Bogor, Teh Dede Siti Amanah. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa diambil sisi positifnya dan bisa diambil manfaatnya untuk teman-teman semua. Sekian perjumpaan kita di FYI edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sampai jumpa.